Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Dharma Saputra. NPM saya 2019193500109. Saya dari Fakultas Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI ya. Lalu pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan program saya yang dibuat sebagai syarat kelulusan. Nah, program ini dinamakan bengkel online ya, merupakan sistem informasi berbasis website atau web base yang memanfaatkan teknologi sistem pakar di dalamnya. Seperti itu. Dengan menggunakan metode forward chaining ya. Nah, pada program ini pengguna diharuskan melakukan register terlebih dahulu untuk bisa mengakses menu-menunya. Nah, di sini kita akan register dengan menekan tombol register ya. Di sini kita register username-nya Gilang ya. Lalu password-nya Gilang 123. Lalu kita inputkan di sini tanggal lahir ya, disesuaikan aja. Lalu kita tekan ini. Nah, register berhasil, silakan login. Kembali ke menu home ya. Nah, jika sudah melakukan register, kita dapat melakukan login. Tentu saja. Sini kita akan login sesuai dengan akun yang sudah kita register. Kita klik. Nah, login berhasil. Welcome Gilang. Jika diperhatikan pada menunya sebelum dan setelah login tadi itu berbeda. Sini terdapat tambahan yaitu tentang dan menu tips ya. Nah, yang pertama saya akan buka yaitu menu bantuan. Nah, untuk menu home ini yaitu ya menu ini. Menu home ya. Lalu jika menu bantuan, nah, sini terdapat penjelasan atau alur kerja dari aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan mesin motor ya. Sini dijelaskan yang pertama yaitu kita melakukan registrasi, lalu kita login, lalu kita baru bisa melakukan diagnosa kerusakan mesinnya. Lalu nanti setelah melakukan diagnosa, lalu terdapat atau menghasilkan hasil kesimpulan kerusakannya dan juga solusinya. Lalu di sini ada tips ya. Lalu ada tentang. Nah, kita akan ke menu tentang. Nah, di menu tentang ini itu merupakan informasi pengembang aplikasi ini, yaitu saya sendiri ya. Lalu dosen pembimbing materi saya, Bapak Bondan Dwi Hatmoko. Lalu dosen pembimbing saya, pembimbing teknik saya, Bapak Andri Rahadian ya. Hampir sama nih namanya. Sama ya, sama saya sendiri. Gitu. Nah, lalu kita lanjut ke menu tips ya. Nah, pada menu tips ini adalah menu tips merawat komponen mesin ya. Sini baru terdapat 4 tips komponen yang terdapat pada aplikasi ini. Itu ada piston dan lain-lain. Sini kita coba misalkan pada rotary transmisi. Gimana sih caranya merawat rotary transmisi? Kita klik detail. Nah, di sini akan tampil penjelasan bagaimana terkait merawat komponen mesin tersebut begitu.
Nah, lanjut kita kembali ke menu home. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba melakukan diagnosa kerusakan mesin ya. Yaitu kita bisa langsung menekan tombol ini, ayo mulai. Kita coba tekan. Nah, sini adalah di sini adalah halaman diagnosa ya. Nah, di sini terdapat pertanyaan gejala ya, gejala yang kita alami pada motor kita atau mesin motor kita. Di sini kita jawab nih, apakah Anda mengalami motor yang susah dihidupkan atau tidak. Jika tidak, maka klik ini, atau jika ya, maka klik ini. Nah, ini akan menentukan hasil dari diagnosa telah kita lakukan. Nah, sini saya coba, saya pilih iya, lalu nah sini berbeda-beda ya pertanyaannya. Nih, tidak, iya, lalu tidak, iyalah, iya, iya, tidak, tidak, iya, tidak, iya, 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 iya. Nah, setelah proses diagnosa telah selesai, maka akan langsung mendapatkan hasil. Nah, di sini kita lihat kemungkinan terbesar kerusakan komponen mesin yang kita alami pada sepeda motor kita itu ada. Sini terdapat blok silinder, tali transmisi, poros engkol ya, dan lain-lain ya. Nah, sini juga terdapat ilustrasi atau gambar di mana menunjukkan letak-letak komponen-komponen mesin ya. Lalu di sini solusinya nih. Solusi dari kerusakan yang kita alami ya. Nah, seperti itu. Lalu jika kita rasa wah kayaknya salah nih gitu. Nah, kita bisa melakukan cek ulang ya. Nah, maka akan kembali melakukan diagnosa seperti itu. Kita lanjut aja. Klik kembali lalu otomatis logout ya. Nah, lalu berikutnya saya akan melakukan login sebagai admin ya. Tempat loginnya sama ya dengan pengguna. Sini kita ketikkan admin, passwordnya admin 123. Kita klik login ya. Nah, login berhasil. Halo admin. Nah, ini merupakan tampilan menu admin ya. Ini data admin. Nah, itu terdapat table data admin ya. Lalu di sini terdapat tombol tambah data admin. Kita tekan. Nah, di sini tempat admin melakukan register atau admin lain menginput admin baru ya. Misalkan kita inputkan admin dengan username adit ya. Lalu passwordnya adit 1234 ya. Tanggal lahir sesuaikan. Nah, kita tekan nomor register. Nah, maka register berhasil. Segera beritahu admin untuk login ya, admin barunya ya. Nah, kita coba nih, kita langsung coba. Nah, sini kita tekan tombol logout untuk keluar ya. Kita coba login sebagai admin adit ya. Ini kita inputkan. Oke. Langsung aja. Nah, login berhasil. Lalu admin adit. Nah, berarti registernya berhasil dilakukan dan akun dengan username adit ini bisa digunakan ya. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke data pelanggan. Nah, di sini merupakan
data pengguna yang menggunakan program ini gitu. Yang tadi ya, yang tadi kita register Gilang ya, tanggal lahir. Nah, jika ada yang bertanya, kok passwordnya tidak ditampilkan, hanya username atau tanggal lahir. Nah, itu untuk mencegah penyalahgunaan akun ya. Jadi tidak ditampilkan seperti itu. Nah, di sini dapat tombol hapus. Nah, admin dapat menghapus akun pengguna. Seperti itu. Kita klik. Oke, nah maka akun pelanggan berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, maka akunnya akan hilang. Nah, di sini terdapat keterangan juga data pelanggan berjumlah ya, total data pelanggan ada 3 yang sesuai, terus data kerusakan, data gejala, dan data solusi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke data pakar. Nah, di sini terdapat akun-akun pakar ya. Akun-akun pakar. Nah, di sini terdapat 4 akun pakar. Sama seperti admin. Di sini juga admin bisa menambahkan data pakar gitu. Jadi tidak bisa admin atau pakar melakukan register di halaman beranda tadi ya. Misalkan nih kita lihat. Nah, tidak bisa melakukan register di sini gitu. Jadi harus diregister oleh pakar atau admin yang sudah terdaftar sebelumnya gitu. Jika melakukan register di sini maka nantinya akun hanya bisa digunakan sebagai pengguna ya, yang melakukan diagnosa kerusakan gitu. Jadi bukan untuk admin atau pakar seperti itu. Jika melakukan register di sini, kita login lagi. Lalu berikutnya ke data kerusakan. Nah, di sini terdapat tabel kerusakan ya yang sudah diinputkan oleh admin atau pakar ya. Ini bisa admin bisa menambahkan data kerusakan pada knalpot ya. Klik tambah. Nah, kerusakan bisa ditambah. Nah, di sini ya, kerusakan pada knalpot. Nah, jika ingin mengubahnya, misalkan namanya salah nih nama kerusakannya. Nah, kita ubah aja. Spion ya. Kita klik ubah. Nah, data kerusakan berhasil diubah seperti itu. Nah, jika ingin menghapusnya, ya kita tinggal tekan tombol hapus ini. Klik OK. Nah, kerusakan berhasil dihapus. Nah, kerusakan sudah tidak ada lagi ya. Data kerusakan yang tadi. Nah, jika admin ingin mencetak tabel kerusakan ini sebagai laporan atau pengingat ya, kita tekan tombol ini, maka akan langsung menuju halaman print. Nah, inilah tampilannya jika ingin print ya. Oke, berikutnya kita ke data gejala. Nah, sama seperti data kerusakan ya. Sini kita bisa menambahkan data gejala. Gejalanya motor lambat. Sudah gejalanya. Nah, jika gejala mesin itu motor lambat ya. Nah, di sini kita tentukan nih kerusakannya apa gitu. Misalkan di sini pada blok silinder ya. Lalu kita klik tambah. Nah, gejala bisa ditambah. Nah, seperti ini ya. Sama seperti kerusakan tadi, bisa diubah ya. Jika memang salah, admin atau pakar bisa mengubah datanya. Sangat lambat sekali. Nah, ternyata jenis kerusakannya salah nih. Itu ternyata kerusakan pada noken as ya. Klik ubah. Nah, data gejala berhasil diubah. Itu. Oke, motor lambat sekali ya, udah benar. Nah, jika yang menghapus ya, kan tombol hapus. Klik OK. Nah,
maka gejala berhasil dihapus. Nah, lalu kita ke tabel. Sebelum itu saya lupa ya, ini terdapat cetak data sama seperti tabel kerusakan. Ini kita bisa, admin atau pakar bisa mencetak data gejala. Nah, ini akan tampil seperti itu. Lalu berikutnya kita ke data aturan ya. Nah, di sini karena di program ini menggunakan metode forward chaining ya. Jadi di sini aturan-aturan dari metode forward chaining diaplikasikan ya. Misalkan di sini terdapat ID aturan atau rule 1, lalu ID kerusakannya K1. Nah, sini gejalanya apa aja nih? K1 nih. Ini gejalanya dari 1 sampai G7 ya, atau gejala 7 gitu. Situ. Nah, jika kita lihat gejala sampai 7 tuh. Nah, ini ya, jika gejala itu dinyatakan iya, nah maka kerusakannya yang tadi kita lihat itu kerusakan 1 ya. Nah, kerusakan pada piston dan silinder atau ring ya. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa cetak dengan tekan tombol ini. Nah, akan tampil ya data aturannya. Seperti itu. Lalu berikutnya data solusi. Nah, misal di sini akan tampil data solusi ya. Jika kerusakan terjadi pada piston dan silinder, maka solusinya adalah ini. Lalu jika kerusakan pada katup PLV, maka solusinya ini, dan lain-lain ya. Ini juga admin atau pakar bisa menambahkannya. Kita misalkan tambahkan saja dengan ganti dengan yang baru, misalkan gitu. Nah, jenis kerusakannya apa nih? Misalkan jenis kerusakannya rem kopling ya. Nah, jika kerusakan lem kopling, maka solusinya ganti dengan yang baru. Ini kita klik tambah, maka solusi berhasil ditambahkan. Nah, ini ya, misalkan pada rem kopling itu. Nah, jika ingin mengubahnya, ternyata solusinya kurang nih, kurang spesifik. Kita ganti ya, kita ubah gitu. Baru dan sesuaikan dengan jenis sepeda motor ya. Kita klik ubah. Solusi berhasil diubah. Nah, sudah berhasil ya. Nah, jika ingin menghapus juga sama, kita tekan tombol hapus. Nah, solusi berhasil dihapus ya. Nah, sudah tidak ada. Lalu berikutnya kita ke data tips. Nah, jika kita ingat lagi tadi data tipsnya ya, itu diatur oleh admin atau pakar pada halaman ini ya. Seperti itu, data tips merawat komponen tadi ya. Itu bisa ditambahkan di sini. Jika ingin menambahkan tips, misalkan kerusakan pada rantai ya. Nah, ini tips namanya itu yaitu tips. Nama tipsnya itu rantai ya. Jadi tips cara merawatnya itu ya, misalkan membersihkan atau memberikan oli secara rutin ya. Nah, di sini juga admin bisa menambahkan fotonya, foto dari komponen tersebut seperti itu. Nah, jika sudah ditambahkan lalu klik tambah, maka tips berhasil ditambah ya. Nah, langsung di sini
Karena tidak ada fotonya, tadi saya tidak mengupload fotonya, maka tidak ada di sini ya. Nah, untuk yang lainnya tadi ada ya, seperti itu. Nah, sini kita klik logout. Logout, terima kasih. Nah, berikutnya saya akan melakukan login sebagai pakar ya. Tempat loginnya itu sama. Di halaman ini juga ya. Sekarang kita login sebagai pakar. Nah, login berhasil. Lalu pakar ya. Lalu pakar bingung ya. Nah, sini akan langsung ke tabel data pakar. Sini pakar bisa menambahkan pakar lain ya. Seperti itu. Nah, jika kita melakukan login sebagai pakar, kita tidak bisa mengakses kedua data ini ya. Misalkan saya klik ini, nah sini akan muncul notifikasi nih, hanya admin yang dapat mengakses halaman ini. Seperti itu. Lalu kita klik data pelanggan, nah, hanya admin yang dapat mengakses halaman ini gitu. Jadi pada program ini user itu dibedakan berdasarkan hak aksesnya. Seperti itu. Jika kita lihat sini ya, itu pada kolom akses terdapat 1, 2, dan 0. Nah, 0 ini admin, 1 ini pakar, dan 2 ini pengguna ya, atau user, seperti itu. Nah, jika pakar ingin mengubah akunnya, password atau username-nya, itu bisa mengklik tombol icon atau icon ini ya. Kita klik, nah maka akan muncul username-nya nih, dan juga password. Jangan kita ubah passwordnya, username-nya Bima ya. Ubah, kita klik ubah, maka data akunnya berhasil diubah. Itu. Nah, sini sudah ganti ya, username pakar ya. Tadi kita ubah. Itu. Nah, sekian demonstrasi program aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan mesin pada sepeda motor ya, berbasis website dengan metode forward chaining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.